kita masuk dalam ke makam Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad atau Imam Abdullah bin Ahmad yang selama ini diperbincangkan, yang konon katanya oleh Al-Imam Ubaidilli atau dalam kitab Syajarah Al-Mubarakah namanya tidak ditulis, ya, sehingga dengan sebab itulah sekelompok orang tanpa menganalisa lebih jauh lagi, melakukan riset secara arkeolog, terus kemudian suhra wal istifadah, dia datangi langsung negeri Hadramaut, dia bertanya di seluruh catatan-catatan yang ada di negeri ini, mereka langsung mempublish bahwa Ubaidillah ini adalah tokoh yang fiktif. Nauzubillah wal iyadu billah min dzalik. Ayo kita masuk. Assalamualaikum. Baik teman-teman sekalian, kita lihat ini makam Imam Ubaidillah. Berbeda dengan makam-makam yang lain, memang ini makam agak besar. Biasanya memang kalau tokoh-tokoh besar itu makamnya agak diperbesar dan juga ada kubah di atasnya, sebagaimana di Terim, di Zambar, di Fured, dan juga di Inad. Kemarin kita sudah ke Syawal bin Salim, kemudian juga di Syawul Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Biasa kalau tokoh-tokoh besar ada kubahnya, kecuali tadi di mana, di Syarmah, di makam Imam Jadid, ya. Kalau Imam Alwi masih ada kubahnya, tapi Jadid kalau dia di atas gunung, ya, itu tidak ada kubahnya. Baik, kita dekati lagi. Kita tahu bahwa ini adalah nisan yang baru memang, tapi nisan yang baru itu bukan berarti untuk mengelabuhi. Ya, orang sudah tahu ma'ruf ratusan tahun dari zaman ke zaman bahwa Imam Ubaidillah memang dimakamkan di sini, dan keturunan-keturunannya tentu saja. Nisan yang baru ini sebenarnya hasil restorasi daripada nisan yang ada di bawah. Ya, ini patah, ya, kita tahu ini patah, kemudian dibikin yang baru disambung. Nah, di bawahnya ini ada bekas tulisan-tulisan, ya. Dari sini tuh terlihat sekali, ya, namun patah di sini diganti yang baru. Di sini jelas bahwa hadza tarikhus Syekh Masyaikh Islam al-Maulud bil Basrah, dia dilahirkan di Basrah, ya, wa min tawaddu'ihi, termasuk tanda-tanda ketawaduannya, dia mentasyius dia mentasyrkan namanya, yang fayaqulu ish Ubaidillah, hadza Ubaidillah Ibn Ahmad Al-Muhajir Ibn Isa Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Ja'far Sadiq Ibn Muhammad Al-Baqir Ibn Ali Al-Uraini Ibn Ali Zain Al-Abidi Ibn Al-Husayn Al-Sibt Ibn Ali wa Fatimah Al-Zahra binti Rasulullah SAW. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya fitnah yang menyebar di negeri kita adalah fitnah yang lahir dari orang bodoh, hasut, dengki. Bodoh dalam arti bahwa mereka hanya membaca satu kitab nasab, misalnya Bahrul Ansab karya Imam Ubaidilli, atau kitab Syajarah Al-Mubarakah yang katanya kitabnya Ar-Razi, Imam Ar-Razi, yang padahal masih dalam tanda tanya. Mereka membaca di situ bahwa tidak ditulis nama Ubaidillah, berarti putra Sayyidina Ahmad bin Isa ini tidak ada yang namanya Ubaidillah. Padahal teori seperti itu adalah teori yang salah. Bahkan ketika kita melakukan diskusi, bahwa mereka tetap ngotot untuk menghadirkan kitab sezaman dengan Imam Ubaidillah, yakni kitab yang ada di abad keberapa, keempat, ya, abad keempat, kelima, keenam. Nah, kalau nggak ada berarti imamnya apa, orangnya nggak ada. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah fitnah yang sangat keji bagi kita. Ala kulli hal, para muhibbin sih tidak bergerak, cuman kita wajib melakukan klarifikasi. Saya sebenarnya ziarah ke Hadramaut ini bukan dalam rangka seperti ini, tapi kita murni. Saya rindu dengan arwah, saya berziarah ke makam guru-guru saya di Zamban. Cuman sekalian ya, momen ini kita manfaatkan untuk melakukan klarifikasi, ya, menginformasikan kepada para muhibbin. Wahai para muhibbin, wahai para pecinta habaib, sadah Bani Alawi, antum semua ada di jalan yang benar, bahwa mata rantai nasab
Bani Alawi ini benar kata ulama-ulama nasab bahwa bahkan Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani ini adalah sebersih-bersihnya nasab, sekuat-kuatnya nasab, sebagus-bagusnya nasab. Al-Imam Ibnu Hajar bahkan mengambil ijazah daripada nasab ini, daripada sadah ini, dan juga ulama-ulama yang lain, Sakhawi dan lain sebagainya mengisbat nasab ini semua. Kita tidak dalam rangka untuk berantem sama mereka. Kita nggak meminta karamah Imam Ubaidillah untuk menghancurkan mereka lah. Saya tahu bahwa jangan baru sekedar Imam Ubaidillah didustakan oleh mereka. Sayyidina Husain yang kepalanya dipenggal oleh Yazid bin Muawiyah, para Ba'alawi tidak melaknat Yazid bin Muawiyah. Para Ba'alawi tidak mau disibukkan oleh dendam, amarah dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, Anda boleh tidak suka dengan salah satu, bisa dikatakan misalnya oknum atau personal dari keturunan Pak Alawi di Indonesia yang mungkin menurut Anda, dalam pandangan Anda itu kelewat batas, silakan, itu hak Anda. Anda boleh berdebat dengan dia, dengan si fulan, boleh berdiskusi, bahkan boleh ribut, silakan. Tapi ketika Anda sudah membawa-bawa pangkal pohonnya, Anda hendak tebang, ketahuilah bahwa pisau yang Anda gunakan tidak akan mampu membuat pohon nasab dari Bani Alawi itu rubuh. Karena mereka adalah sebaik-baiknya nasab, sekuat-kuatnya nasab, dan Allah jaga sampai sekarang. Alhamdulillah, kita telah bersiar ke makam Imam Ubaidillah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, mintalah selalu kepada Allah kebaikan dunia wal akhirah dan dengan karamah para imam daripada Bani Alawi. Rabbi fanfa'ana bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.